Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Anda kembali bersama kami di Publika dan saya Erwinsyah yang akan membantu acara ini kurang lebih 60 menit ke depan. Dan kali ini di Publika kami akan mengangkat tema terkait dengan penegakan jam operasional kafe di Kota Samarinda selama bulan suci Ramadan. Kita ketahui bersama saat ini memang ada aturan dan juga edaran dari pemerintah Kota Samarinda terkait dengan jam operasional dari kafe, tempat hiburan malam dan juga tempat hiburan umum begitu selama bulan suci Ramadan yang memang ini merupakan aturan ataupun juga kebijakan yang sudah berlangsung beberapa tahun kita ketahui dan termasuk juga tahun ini diterapkan begitu. Lantas seperti apa kemudian penegakan dari aturan ini di lapangan dan kita juga akan membahas lebih dalam dengan narasumber terkait bagaimana begitu langkah nyata dari pemerintah Kota Samarinda agar peraturan ini dapat ditegakkan. Yang paling penting adalah memang harapannya selama bulan suci Ramadan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan juga aman serta dalam suasana yang damai begitu. Bersama saya sudah hadir narasumber yang kami undang. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Ibu Anis Siswantini, Kepala Satpol PP Kota Samarinda. Selamat sore Bu Anis. Selamat sore. Kabar baik Bu ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya juga bersama kami sudah hadir Bapak Victor Yuwan yang merupakan anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda. Selamat sore Pak Victor. Selamat sore. Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Dan juga Ibu Sorea Helminasari, pengamat sosial dari UGM Kota Samarinda. Selamat Bu Sorea. Ya. Selamat beribadah puasa juga Bapak Ibu sekalian sore hari ini, dan kami akan berdiskusi di Publika. Tentunya tidak hanya kami, Anda pun juga kami undang untuk bergabung melalui layanan interaktif di nomor telepon 0811 4900 0046. Kami awali Publika dengan satu tayangan pengantar yang sudah kami siapkan. Mari kita saksikan bersama. Pemerintah Kota Samarinda menetapkan pembatasan jam operasional kafe dan tempat hiburan selama bulan suci Ramadan. Melalui surat edaran wali kota, dalam aturan tersebut usaha kuliner hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum serta menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah selama Ramadan. Untuk memastikan aturan tersebut berjalan dengan baik, pemerintah daerah menurunkan tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Tim ini juga secara rutin melakukan patroli ke sejumlah titik yang dikenal memiliki banyak kafe dan tempat hiburan. Apabila ditemukan kafe yang masih beroperasi melewati batas waktu yang telah ditentukan, petugas akan memberikan teguran hingga membubarkan aktivitas pengunjung di lokasi tersebut. Penegakan aturan ini dinilai cukup efektif dalam menjaga ketenangan dan ketertiban selama Ramadan. Dengan pembatasan jam operasional, aktivitas malam hari yang berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah masyarakat dapat diminimalkan. Selain itu, kebijakan ini juga dianggap sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk menghormati nilai-nilai religius yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga membawa dampak bagi pelaku usaha kafe dan sektor kuliner yang biasanya mengandalkan penjualan pada malam hari. Pembatasan waktu operasional membuat potensi pendapatan menurun, bahkan berdampak pada berkurangnya jam kerja karyawan dan melambatnya perputaran ekonomi di sektor tersebut. Lantas, bagaimanakah solusi konkret yang dapat diberikan oleh pemerintah Kota Samarinda dalam menyeimbangkan antara penegakan aturan Ramadan dan keberlangsungan ekonomi pelaku usaha? Saksikan pembahasan selengkapnya di Dialog Publika. Ya, demikian pemirsa satu tayangan pengantar untuk mengawali Publika penegakan jam operasional kafe di Samarinda selama Ramadan. Kami mulai Publika, saya ingin bertanya kepada Ibu Anis, Kepala Satpol PP Kota Samarinda. Ini ada surat edaran Wali Kota Samarinda Bu ya, nomor 100.3.4/04/011/011.04 begitu, mengatur mengenai operasional tempat hiburan malam, kafe, rumah biliar hingga panti pijat selama Ramadan, Idul Fitri dan juga Idul Adha 2026. Mungkin
ada beberapa poin penting mungkin yang bisa disampaikan begitu Bu terkait surat edaran ini. Kita kembali juga menyampaikan ini kepada masyarakat luas. Seperti apa Bu? Baik, terima kasih. Saya sampaikan yang pertama bahwa kami dari Satpol PP ini jelas ya Mas ya, kalau mengacu sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, sesuai dengan Permendagri nomor 26 tahun 2020, sesuai Perda Kota Samarinda nomor 4 tahun 2025, dan sesuai Perwali Kota Samarinda nomor 6 tahun 2025, itu sangat jelas bahwa tupoksi tugas dari Satpol PP ya itu adalah sebagai penegak perda dan penyelenggaraan Trantibum Linmas di Kota Samarinda. Untuk itu terkait dengan pengaturan jam operasional maupun penutupan THM ya kan yang ada di Kota Samarinda, ini tentu kami sebagai Kepala Satpol PP beserta anggota ini harus melaksanakan apa yang sudah diputuskan pemerintah kota untuk bagaimana bisa diimplementasikan di lapangan gitu. Sehingga kami juga di situ kami punya tugas bagaimana kita patroli, bagaimana kita monitoring, bagaimana kita pengawasan, bagaimana kita penghimbauan terhadap sesuai isi daripada surat edaran wali kota. Begitu. Iya. Artinya termasuk juga surat edaran ini saat ini juga terus dilakukan Bu, monitoring mungkin juga di lapangan ataupun juga dalam tanda petik ini razia mungkin kalau kalau masyarakat menggunakan istilah tersebut begitu. Apa yang dilakukan selama bulan Ramadan ini Bu? Jadi begini, sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu kan sudah diputuskan oleh berbagai perangkat daerah ya termasuk MUI segala ya hadir pada saat membuat merancang suatu surat edaran tersebut. Setelah itu terbit, itu tugas dari yang pertama perangkat daerah juga mempunyai tugas, salah satunya dari mulai RT, kecamatan, kelurahan, Satpol PP ini berkolaborasi dalam mengedarkan surat edaran tersebut kepada masyarakat maupun pelaku usaha di Kota Samarinda, ya kan? Setelah itu tersampaikan, baru kita memastikan dari Satpol PP yang berkolaborasi TNI, Polri, POM, ya beserta dinas yang terkait untuk mengadakan patroli, monitoring di lapangan, himbauan terkait memastikan apakah surat edaran tersebut sudah dilaksanakan bagi para pelaku usaha dengan baik. Nah, itu tugas kami. Nah, terkait di lapangan juga manusiawi sih ya, ada ya kadang-kadang yang belum dapat, ada yang tidak tahu. Nah, makanya pada saat kami mengadakan pengawasan dan himbauan itu, kami juga membawa. Jadi artinya yang belum kami kasih lagi, sambil kita komunikasi dengan ownernya, sambil kita juga komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat siapa? Masyarakat yang pada saat itu menikmati di kafe-kafe tersebut, gitu. Kita himbau juga terkait dengan adanya surat edaran, begitu. Iya, artinya memang ditemukan begitu Bu selama proses monitoring ini pelaku usaha yang tidak tahu kemudian juga melanggar dalam tanda petik perda ataupun juga surat edaran yang berlaku. Seperti apa mungkin kondisinya di lapangan di Samarinda Bu? Banyak atau seperti apa mungkin disampaikan? Namanya pelaku usaha ya, memang tidak semuanya juga perlakuannya sama, artinya juga ada yang sudah mematuhi, ada sebagian juga belum, ya itu irama ya. Kalau sampai patuh semuanya ya nanti Satpol nggak kerja, katanya begitu ya Pak Ketua ya. Jadi kami tetap, tapi bagaimana tetap kita juga memastikan bahwa semuanya ini nanti surat edaran ini berjalan dengan baik. Yang belum punya ya kami kasih lagi, tetapi dengan kondisi di lapangan ya kami, masa sih Mas, nggak, ini loh zaman-zaman sekarang, kalau memang surat secara fisik belum, kan ini kafe sebelah, tetangga sebelah pasti dong ada komunikasi begitu, pasti dikasih tahu juga gitu. Oke lah kalau gitu sekarang aku kasih ya, tapi tolong ya besok jangan seperti itu lagi. Nah itu yang selalu pertama kali humanisnya kita tuh pertama kali juga disampaikan yang seperti itu ya. Iya, jadi monitoringnya memang secara acak begitu Bu ya, untuk lokasi-lokasi yang didatangi begitu oleh Satpol PP? Jadi kami kadang-kadang mungkin memplanningkan di suatu titik, tetapi tidak menjadi kemungkinan yang kita lewati ini semuanya, yang kita lalui ya semuanya
perlakuannya sama. Tetapi kalau dalam satu malam tuh kan kita tidak bisa menjangkau ya, misalkan kita targetnya tuh 5 sasaran, belum tentu, karena pada saat satu sasaran aja ternyata memang banyak kemungkinan yang terjadi sehingga sasaran yang berikutnya belum kayak gitu ya. Tentunya itu tidak ada kita yang tidak akan kita sasar. Tentunya kita juga planning bagaimana sekota Samarinda ini kalau memang kita nih bisa ya semuanya sih, tidak ada namanya kita cuman katanya di sana enggak, oh tidak, semuanya kita berlakukan yang sama lah begitu. Untuk aturannya sendiri artinya kafe, rumah makan tadi begitu Bu, jam operasional adalah jam 4 sore sampai jam 11 malam begitu Bu? Iya, itu juga ada kecualinya. Kecualinya apa? Kecuali boleh tapi di tirainya itu harus ditutup begitu ya. Nggak ada istilahnya kita nih harus tutup, nggak ada kok ini. Cuman pengaturan saja begitu. Selama apa? Selama memang bulan Ramadan ini kan menjadi kekhususan ya, supaya bagaimana kita juga bisa saling menghargai, saling menghormati ya, supaya bagaimana warga masyarakat kita ini khususnya saudara kita yang muslim bisa menjalankan ibadah, meningkatkan ibadahnya bisa secara khusyuk dan tenang begini. Iya, baik. Saya ingin beralih ke Pak Victor Iwan. Kita tadi mendengar paparan dari Bu Anis juga begitu, dan memang di lapangan juga ditemukan begitu Bu Anis ya, beberapa pelaku usaha yang melanggar surat edaran jam operasional tadi yang harusnya jam 23, jam 11 malam sudah tutup begitu ya, tapi masih ada yang melebihi jam operasional yang ditetapkan. Pak Victor, mungkin tanggapannya seperti apa Pak? Baik, makasih Mas Erwin ya. Kita harus berpikir bahwa ada keseimbangan antara peraturan yang dikeluarkan, kemudian si pelaksana, kemudian siapa yang mensosialisasikan. Begitu. Nah, kemungkinan dari kita sendiri, dari dari pemerintah, baik itu dari pemerintah kota maupun unit pelaksana yaitu Satpol PP, dalam hal menjalankan pengawasan atau menjalankan perintah dari perwali ini, waktu yang dilakukan untuk sosialisasi terhadap peraturan itu yang mungkin agak minim tuh Mas Erwin. Karena dianggap bahwa ini adalah kebiasaan turun-temurun dari tahun ke tahun, dari wali kota ke wali kota yang lain sampai wali kota yang sekarang. Jadi dianggap ini semacam peraturan baku lah begitu, yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, bahwa ada jam-jam tertentu untuk berjualan atau berkegiatan ekonomi secara langsung ya, UMKM ini tadi itu. Nah, yang terjadi sekarang adalah perubahan ada pergeseran nih nilai-nilai ekonomi nih yang ada di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tengah-tengah efisiensi yang terjadi di hampir seluruh Indonesia. Nah, khususnya Samarinda, satu-satunya harapan dari masyarakat tentu ingin mendapatkan penghasilan dari kegiatan berjualan makanan tadi. Nah, sebenarnya kalau saya melihat dari yang disampaikan Bu Anis maupun Perwali, sebenarnya tidak ada semacam saklek begitu, enggak juga. Nah, contohnya ya, sebenarnya boleh saja buka kata Bu Anis, cuma ya mboknya pakai tirai supaya tidak menggoda lah teman-teman atau rekan-rekan muslim ini yang lagi berpuasa. Tapi kita juga sangat memahami bahwa kota Samarinda ini adalah kota, kalau boleh dibilang ya, nasionalis, tapi religiusnya luar biasa juga. Karena setiap daerah, setiap RT, setiap kelurahan, kecamatan tuh pasti ada majelis-majelis, kemudian masjid-masjid. Nah, cuma yang perlu diperhatikan ke depan, mungkin dalam menjalankan tugas ini, yang dianggap oleh sebagian orang itu sebenarnya yang agak ekstrim itu kan Ibu Satpol PP ini nih,
yang dianggap oleh sebagian orang gitu. Di mana dalam menegakkan peraturan daerah, beliau ini kan merangsek sampai ke sudut-sudut manapun di kota ini yang tidak memiliki izin, barangkali itulah yang tersudutkan nih. Nah itu sebenarnya kalau nggak punya izin ya mbok ya diurus aja izinnya gitu. Nah itu sih saya pikir tuh ke depan. Masalah jam sampai jam 23 itu saya pikir tidak juga saklek ya Bu Anissa. Sementara kalau itu bisa dijaga kondusivitasnya, keamanan apa macam di situ, tidak ribut-ribut apa macam, juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Nah, yang dikhawatirkan ini kan sudah di pemukiman, nah ribut-ribut pula, misalnya nongkrong-nongkrong anak-anak remaja kita ini tidak pergi tarawih malah nongkrongnya di situ, yang ribut-ribut lagi atau karaoke pula kan begitu. Nah itu yang dihindari supaya paling tidak menghargai ini bulan suci Ramadan, dan setiap kegiatan keagamaan yang lainnya juga pasti akan mengalami perilaku yang sama juga dari teman-teman atau masyarakat yang muslim. Ya pelakunya juga bukan agama lain juga. Teman-teman remaja-remaja ini kan rata-rata muslim, yang berjualan juga muslim-muslim juga gitu loh. Yang makan juga muslim juga gitu. Kebanyakan gitu. Nah, itu sih yang menurut hemat kami yang perlu dikencangin itu sebelum ada agenda-agenda seperti ini adalah sosialisasi peraturan itu. Sosialisasi sampai ke tingkat RT. Nah, sekarang kan katakanlah Satpol PP sudah posting di medsos begitu, dianggap sosialisasi. Disosialisasikan wajib sampai ke tingkat RT, supaya RT itu kan ada grup di perumahan tuh Bu. Nah, itu nanti di-share oleh ketua RT-nya supaya masyarakat yang ada di RT-nya masing-masing itu bisa membaca. Sangat mudah kok sosialisasi sekarang. Nggak seperti DPRD, sosialisasi peraturan daerah harus mengumpulkan sekian orang kan, nggak begitu. Iya, gitu. iya. Baik, jadi apalagi apalagi memang lokasi usahanya ini berada di RT setempat begitu Pak ya. Mestinya juga pihak RT bisa bersosialisasi. Kalau lokasi usahanya itu ada di, ini hal yang berbeda ya. Lokasi usaha di pemukiman itu jam 10 aja orang sudah pengen istirahat tuh. Nggak mungkin lah kalau ada yang ribut-ribut di situ, nggak usah Satpol PP yang ini. Masyarakat setempat yang akan menutup itu. Tapi kalau daerah tertentu atau zona tertentu yang sudah ditetapkan oleh wali kota, daerah kuliner apa macam, itu monggo diatur sampai jam berapa gitu, ya dipersilakan. Tapi kalau untuk di ini nggak usah, inilah Ibu Satpol PP sampai turun ke tingkat RT itu, masyarakat di situ aja sudah merasa terganggu gitu. Baik. Nah itu. Baik, Bu Sorya, tanggapan ini sekali lagi mungkin terkait dengan sosialisasi dan komunikasi pemerintah Kota Samarinda, harapannya bisa lebih masif lagi begitu agar kejadian yang ditangani saat sekarang, yang dipantau, dimonitor oleh Satpol PP di lapangan ini, harapannya memang tidak terjadi lagi pelanggaran dari surat edaran ini. Seperti apa, Bu Sorya? Oke, baik, terima kasih Mas Erwin. Kalau dari aspek pendekatan sosial memang banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita cermati gitu. Apalagi terutama kalau kita bicara, ini kan adalah viral karena momentum ya. Jadi ada satu pola yang memang sepertinya memang betul bergeser, kata Pak Victor. Saya mengamati tahun ke tahun, apalagi pasca COVID ya, artinya tingkat aksesibilitas teknologi, kemudian informasi, pola masyarakat itu kan semakin meningkat. Nah, sehingga ada tren baru di sini yang seolah kayaknya tuh menggeser tradisi ritual berpuasa itu tuh seperti bulan-bulan biasa. Artinya kita tidak melihat pola signifikan yang sama ketika kita harusnya kekhusyukan ibadah itu kan berbeda ya di bulan-bulan yang lain seharusnya. Nah, ternyata masyarakat kita yang sekarang memang dominasinya adalah pengguna teknologi, apalagi dominasinya sekarang adalah generasi Z gitu ya. Nah, Gen Z ini kan nampaknya melihat peluang UMKM yang sekarang berkembang itu kan adalah rata-ratanya kafe-kafe ini kan Bu, kayaknya jam malam itu sudah sangat meningkat gitu ya. Aktivitas jam malam itu
kayaknya sebagai sebuah kebutuhan sekarang bagi masyarakat kita. Artinya ada sebuah tren yang bergeser ketika ritual berbuka puasa itu kayaknya tuh lebih asik nih nongkrong di kafe gitu ya, di tempat yang cozy, bisa masuk di Instagram dan sebagainya gitu ya. Artinya ritual tradisi itu sudah berpindah menjadi satu pola masyarakat urban yang kalau kita bicara sama ini kan juga udah rata-rata masyarakat urban ya. Ada titik-titik tertentu yang mereka menginginkan bahwa sebenarnya dengan adanya pembatasan jam operasional tentunya akan berdampak kepada mereka juga gitu. Wah, saya jadi nggak bisa buka puasa di sini dong, nggak bisa sahur di sini gitu ya, nggak bisa akses di sosial media saya misalnya. Nah, jadi kayaknya kalau untuk komunikasi yang secara inklusif sih memang kita butuh ya. Artinya tidak hanya di media sosial, tapi juga ada multisektor semua elemen masyarakat. Tentunya yang udah diusahakan dari semua masyarakat itu kan kita pengennya peraturan ini tuh membawa efektif, fleksibel untuk ibadah puasa yang nyaman, khusyuk, tidak mengganggu agama yang sedang menjalankan ibadah puasa gitu. Tapi saya rasa memang ini faktor utamanya sih lebih ke tren sih Mas. Ada tren baru yang masuk di kota Samarinda sebagai kota modernitas ya, yang diprediksi nih pasti akan tahun ke tahun pasti akan lebih meningkat lagi gitu. Ada perubahan kultur begitu ya betul Bu sekali. Sorya. Ini juga menarik, nanti kita akan bahas termasuk juga upaya dan pendekatan dari pemerintah Kota Samarinda sendiri terkait dengan aturan-aturan baru. Misalnya ini juga perlu melihat perubahan dari kondisi sosial masyarakat saat ini juga begitu ya Bu Sorya. Kita akan bahas setelah pariwara pemirsa. Setelah ini akan kami hadirkan kembali perbincangan ini, tetaplah di Publika. Anda masih bersama kami pemirsa di Publika, masih membahas mengenai penegakan jam operasional kafe di Samarinda selama bulan Ramadan. Kami kembali undang Anda untuk bergabung di nomor telepon 0811 4900 0046 jika ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait tema, baik urun pendapat maupun juga pertanyaan kepada narasumber kami di studio saat ini. Baik, kami lanjutkan lagi perbincangan ini. Saya ke Bu Anis, ini terkait juga dengan penegakan di lapangan begitu kan Bu. Ini tantangannya memang luar biasa begitu menghadapi dinamika masyarakat Kota Samarinda khususnya begitu dalam rangka penegakan aturan yang berlaku. Ini seperti apa Bu? Mungkin upaya-upaya dari Satpol PP sendiri melakukan pendekatan termasuk juga penegakan monitoring di lapangan, upaya apa agar aturan ini pun juga bisa ditegakkan dengan baik, dijalankan dengan baik dan sama-sama bisa diterapkan begitu. Siap. Jadi sebetulnya ya semuanya itu kembali kepada masyarakat. Sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya regulasi, kalau masyarakat itu memang tidak ada kesadaran untuk mengikutinya, kita juga sebagai pemerintah ya model pincang gitu ya. Tetapi kami sebagai Satpol PP tidak patah semangat. Apapun ritme di lapangan, kami ya selalu kita jalani, di mana memang itu tugas dan fungsi Satpol PP sebagai penegak perda. Tentunya apapun itu kondisi di lapangan, menghadapi masyarakat yang seperti apa, ya kita tetap bersabar. Yang penting bagaimana kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Kita angkat dulu satu penelpon yang sudah terhubung. Selamat sore. Selamat sore Pak. Dari Bapak siapa di mana Pak? Sahli di Samarinda Pak. Pak Sahli silakan. Mau nanya mengenai itu Pak, pendidikan kafe kan sudah ada jam operasionalnya itu. Nah ini berlakunya di pusat kota aja atau di semua? Lalu prioritas kafe yang ditutup ini apakah yang jual makanan minuman aja atau ada hiburannya atau semuanya yang ditutup Pak? Oke, begitu saja Pak Sahli? Ya itu aja Pak. Baik. Terima kasih Pak Sahli di Samarinda. Kita tanggapi Bu ya, ini terkait dengan lokasi surat edaran ini apakah hanya di pusat kota saja atau bahkan mungkin juga di pelosok-pelosok kota Samarinda lainnya, termasuk juga kategori dari siapa saja yang diatur begitu Bu dalam surat edaran ini. Oh siap.
Terima kasih bahwa surat edaran ini berlaku se-Kota Samarinda. Artinya tidak tebang pilih di perkotaan, di pedesaan, tapi mungkin dikategorikan kalau kafe-kafe itu punya perkotaan saja tidak. Tetapi ini berlaku keseluruhan se-Kota Samarinda. Adapun kafe yang mana sih tutup, tidak ada loh ditutup. Ya kan? Jadi masyarakat tolong untuk dimengerti, tidak ada yang ditutup. Pemerintah kota tidak menutup pelaku usaha untuk berusaha. Tetapi khusus di bulan Ramadan ini diatur gitu ya, diatur jam bukanya maupun jam tutupnya begitu. Tadi sudah sampaikan bahwa itu apa? Untuk menghormati, saling menghormati kepada khususnya pada saat bulan suci ini kepada umat muslim yang lagi menjalankan ibadah supaya bisa tenang, supaya tidak terganggu, supaya kekhusukan kayak gitu aja. Jadi tidak ada yang ditutup, tidak ada. Jadi kafe yang bagaimana? Ya semuanya kafe, termasuk jangan sampai memutar musik ini yang sampai kenceng-kenceng gitu, itu kan menimbulkan kegaduhan ya, sehingga nanti dari bunyi itu membuat saudara kita terutama yang umat muslim yang lagi beribadah nanti tidak tenang. Kan kita cuman menjaga ya kekhusukan pada saat bulan Ramadan ini loh. 1 bulan saja ya kan. Mungkin nggak sampai 30 hari ya Pak ya. Nah sabar gitu, sabar. Kan masih berapa bulan gitu ya Bu ya, 12 bulan dikurangi itu gitu loh. Iya, baik. Kita juga mungkin ingin tahu Bu, Pak Sali juga dan juga pemirsa yang lain ada kategorinya tadi di aturan tersebut, mungkin bisa disampaikan Bu. Contohnya jam operasionalnya tadi begitu Bu. Yang tertuang dalam kalau yang tertuang di surat edaran ini, kafe itu bukanya jam 17 sampai jam 23. Baik. Iya, berarti jam 5 sore sampai jam 11 malam gitu. Iya, baik. Yang warung makan pagi tetap boleh buka, tapi ditutup begitu Bu ya. Tirainya. Baik, tirainya. Oke, kita terima lagi satu penelpon. Selamat sore. Halo. Sore. Dari Ibu siapa di mana? Sore. Rana. Dengan Ibu siapa Bu? Rana. Rana, Ibu Rana di Samarinda Bu ya. Silakan Bu. Iya, misalnya ini kan kafe kan di Bakauheni ya, Ibu. Nah, kami ini anak-anak muda kan suka nongki-nongki nih habis terawih biasanya habis jam 9 atau habis jam 10. Kita nggak bisa nongki sampai tengah malam nih. Biasanya kan kami nongki sampai jam 1 gitu, mau menghabiskan waktu healing lah gitu. Nah ini juga kan sebagai anak muda gitu kan, UMKM juga jadinya kayak langsung gitu kalau dibatasi 1 jam 11 gitu. Nah itu gimana Ibu tanggapan Ibu sama Bapak Masnya mungkin dalam gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rara di Samarinda ini katanya habis sholat tarawih nongkrong begitu. Nanti Pak Victor juga bisa menanggapi Bu. Anis terlebih dahulu, silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak. Saya paham ya, kalau secara pribadi nih ya, bukan secara regulasi sebagai Satpol PP, saya paham, saya juga pengen nongkrong kalau secara pribadi. Tetapi karena Satpol PP ini menjalankan surat edaran yang sudah ditertibkan, sehingga ya kami harus menjalankan itu gitu ya. Jadi kalau Mbaknya nongkrong ya untuk sementara ini ayolah sebentar aja kok, ini nggak lama kayak gitu ya. Kenapa Satpol PP ini selalu hadir? Ini untuk meminimalisir terhadap potensi-potensi kerawanan trantibum yang tidak diinginkan, yang nanti mengganggu bagi saudara kita umat muslim yang lagi melaksanakan ibadah di bulan suci. Gitu tujuannya itu aja. Kami bagaimana bisa saling menghargai, saling menghormati pada saat momen yang suci ini. Gitu aja sih sebetulnya. Iya, baik. Pak Victor, tanggapannya Pak? Ya, selesai tarawih itu kurang lebih jam 9. Jam 9, jam 10, 9, 10, 11. 2 jam lah kira-kira. Ya, 2 jam lah nongkrong. Anak muda, apalagi remaja, perempuan pula, nanti dicari orang tuanya kan minimal jam 10 harus pulang ke rumah. Jadi saya pikir ya jam itu sebenarnya sangat pas dan fleksibel sekali, karena jam 11 itu belum sampai di rumah, ntar jam 12
sebentar tidur jam 1, sahur jam 3 jam 4 kan harus bangun lagi tuh. Iya, iya. Nah, berapa waktu seorang anak muda yang disiapkan untuk ibadah-ibadah lainnya, istirahat, kemudian besoknya harus kuliah lagi, ya kan? Saya pikir kalau masalah waktu itu kan hanya masalah angka, tinggal kita mengatur waktu kita sendiri nih, bagaimana kita tertib dengan diri kita sendiri dan bisa menjalankan ibadah puasa. Terlepas itu ingin nongkrong-nongkrong semua, ingin nongkrong gitu kan. Untuk sektor pelaku usahanya mungkin Pak, ada keluhan misalnya begitu karena jam operasionalnya biasanya mungkin sampai jam 1 dini hari, tapi ini karena puasa hanya sampai jam 11 malam. Oh iya, sebenarnya aturan ini sebaiknya bukan hanya bulan puasa aja, Bu Anis ya. Di bulan-bulan yang biasa lainnya juga sebenarnya harus juga ditertibkan demi keamanan dan ketertiban umum tadi. Nah, cuma secara khusus di bulan puasa ini kan mungkin pemerintah ingin mengajak masyarakatnya ini paling tidak ikut khusuk lah untuk menjalankan ibadah puasa gitu. Terlepas dari agama apapun. Nah, pelaku usaha juga muslim juga, yang kuliner juga muslim, yang belanja juga muslim gitu. Itu tidak melihat ini agama siapa, tetapi khusus ingin mengajak masyarakat muslim ini ingin khusuk untuk beribadah di bulan puasa. Itu saja, orang tidak sampai 1 bulan kok, paling 27 hari lah. Iya, iya. Udah 28 hari aja udah besoknya udah lebaran kan? Iya, betul. Baik, Bu Sorya, ini kembali lagi begitu ya, ada perubahan kultur, ada habit baru di masyarakat, Gen Z saat sekarang begitu, nongkrongnya bisa sampai tengah malam bahkan. Ini seperti apa Bu Sorya melihat kondisi ini? Iya, baik Mas. Jadi memang ini adalah satu fenomena baru ya, artinya kita menjelang dalam bonus demografi, usia produktivitas kita juga Samarinda tuh kalau nggak salah 15 sampai 59 tahun kalau nggak salah data BPS. Iya. Jadi memang pelaku usaha yang ada di Samarinda saat ini kan sebenarnya hanya melihat peluang yang ada ya. Apalagi kita sudah menjadi salah satu kota penyangga IKN. Nah, di mana IKN itu kan juga artinya banyak masyarakat yang bermigrasi, artinya dari masyarakat rural ke urban ini kan bukan hanya membawa diri ya secara personal, tapi kan kolektif. Artinya secara komunal sekarang masyarakat kita sudah menyadari bahwa ada semacam potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan di momentum gitu ya. Nah, ini karena memang fenomenanya adalah semacam revitalisasi tradisi lama ke tradisi yang baru. Jadi kita melihat ada beberapa masyarakat yang memang minim solidaritas dari arah untuk bersama-sama masyarakat gitu ya. Artinya egosentrisnya tuh udah semakin kuat gitu ya kalau saya rasa. Tapi memang kembali lagi faktanya di lapangan memang banyak kafe-kafe ini yang memang membutuhkan secara produktivitas untuk menjalankan ekonominya itu melihat dari jam terbang atau produktivitas jam malamnya yang memang harus disesuaikan gitu ya. Apalagi kalau lihat masyarakat urban yang mungkin udah seharian kerja, justru di waktu prime time-nya itulah saya bisa real life untuk menvalidasi di dunia sosial media kan gitu ya. Jadi sekarang mereka tidak bisa lagi membedakan yang mana ketika untuk dunia nyatanya dengan dunia maya itu kayaknya sudah ada pergeseran gitu Mas. Jadi mungkin kafe-kafe yang memang terindikasi memiliki paket apalagi bulan puasa ya, bisa sahur bareng, bisa buka bareng sampai ke sahur bareng, itu kan juga artinya jamnya itu mereka hanya menyesuaikan ya. Dan ternyata memang masyarakat kita itu banyak peminatnya gitu. Artinya banyak yang sudah mengagendakan nanti kita minggu ini kita sahur barengnya di kafe ini yuk gitu ya. Nanti minggu ini gini-gini gitu. Jadi memang polanya semacam ada konsumtifnya tuh udah impulsif gitu ya. Karena FOMO bisa juga ya. Kita kan ngelihat dari Instagram ada promosi digital yang sangat gencar dilakukan oleh beberapa kafe-kafe sekarang ini untuk paket berbuka puasa sampai paket sahur Pak ya. Nah, ini menggerakkan motivasi masyarakat kita untuk berlomba-lomba gitu ya. Seakan-akan kayaknya kalau kita tidak eksis di kafe-kafe tertentu, itu kayak kita nggak bagian dari masyarakat gitu.
Gitu sih Pak. hadir ya. Benar Pak. Iya, apalagi nih pelaku usaha juga semakin banyak bermunculan begitu ya. Iya. Coba satu yang baru begitu, besok ada Betul. lagi yang baru gitu ya. Apalagi Samarinda udah didominasi banyak mahasiswa perantauan ya. Yang kayaknya kalau jam pulang juga kayaknya nggak dicari gitu sama orang tua, jadi kayak nongkrong di kafe gitu ya. Iya. Gitu Baik. Pak. Baik. Bu Anis, kita beralih mungkin ke yang lebih jauh lagi. Memang terkait salah satunya adalah minuman keras begitu yang kita tahu masih beredar juga secara ilegal begitu dengan cara ataupun juga modus-modus yang saat ini juga patut kita khawatirkan dan menjadi perhatian begitu. Ini seperti apa begitu Bu? Walaupun mungkin saat ini misalnya tempat hiburan malam yang biasanya memang menjual miras setengah tidak beroperasi begitu selama Ramadan, ini kemudian seperti apa pasca Ramadan nanti misalnya begitu Bu? Baik, terima kasih. Kami juga yang saat ini ada tren baru, Mas. Ada tren baru di mana yang kami temui ya, ini salah satu memang kafe, bukan salah satu aja, sudah beberapa salah kayak gitu ya. Yang kami temui itu kafe itu memang tidak menyediakan botol mirasnya. Tetapi jangan salah, ternyata teko-teko itu isinya oplosan. Nah, ini yang harus kita jeli. Nah, ini sudah beberapa kali kami menemukan, bahkan juga kami amankan teko-tekonya itu sebagai barang bukti asli ini. Jadi kita tidak bisa, oh ada ndak botolnya, ada ndak ini, bukan itu lagi sekarang. Atau mungkin ada dalam campuran menu minumannya misalnya begitu ada Bu ya? Iya, dicampur. Jadi dioplos, nanti disajikan itu dalam bentuk yang di gelas ini. Jadi kita kadang-kadang mencium-cium gini. Jadi kalau saya itu kan pertama-tama ya saya nggak ngerti ya kayak apa sih baunya, lama-lama apal, oh ini ternyata oh ya bau-bau. Nah jadi kita juga tahu beberapa modus yang dilakukan oleh beberapa ya pelaku usaha lah kayak gitu. Jadi kita jeli-jeli. Ada juga yang memang kedapatan ya, memang anggota kami itu juga cerdik kalau saya pikir ya. Memang tidak ada di Pajang. Tapi memang ada salah satu tempat yang tidak jauh dari situ ternyata ada di Timbun itu juga kayak gitu. Nah kami juga menemukan salah satu itu kayak gitu lah. Terus kenapa tindak lanjutnya seperti apa? Ya setelah kami amankan, kami panggil, ya kan, kami proses ya untuk tidak mengulangi lagi, oke. Tapi kalau sudah beberapa kali mengulangi, tentunya kami nanti akan kami giring dibawa di persidangan itu nanti yang menentukan hakim, salah apa tidaknya hakim gitu yang menentukan itu. Baik. Artinya juga memang ini peran serta masyarakat menjadi penting begitu Bu ya jika menemukan hal-hal tersebut di lapangan. Tapi kami juga begini, kami tuh minta warga masyarakat itu ayo juga peka. Artinya sampaikan saja gitu ke kita gitu loh. Karena memang begini, kami ini kayak semacam Tom and Jerry juga. Iya. Pada saat kami ini sudah target ini tutup tiba-tiba, kami pulang belum sampai Makom, oh buka. Oh bocor ya Bu? Bocor Bu, informasi. Itu. Nanti di sisi lain kadang-kadang tadi ada tiba-tiba pas balik tutup. Nah yang kadang 24 jam warung itu tiba-tiba itu yang makanya kadang-kadang kami tuh pingin peran sertanya masyarakat juga. Ayo silahkan laporkan ke kami. Kami kan ada hotline-nya di situ ya, baik WA, baik FB, baik Instagram, baik secara langsung maupun tidak langsung bisa ke Satpol PP. Insya Allah kami akan tindak lanjuti. Ya. Kita kembali jeda sejenak setelah selingan pemirsa kami lanjutkan Publika, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Publika, pemirsa, masih membahas mengenai penegakan jam operasional kafe di Samarinda selama bulan suci Ramadan. Kami sudah berada di segmen terakhir. Bagi Anda yang masih ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga pendapat terkait dengan diskusi kami sore hari ini, silakan hubungi kami di 0811 4900 0046. Baik, saya minta tanggapan Pak Victor, mungkin ini kita beralih ke masalah miras tadi begitu Pak ya, yang ini juga modus dan tekniknya udah beragam sekali yang cukup perlu mendapat perhatian juga seperti itu. Bagaimana Pak? Tapi mungkin sebelum dijawab ya Pak, kita akan terima dulu satu penelpon. Selamat sore.
Iya, selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ya, saya Pak dengan Joni dari Samarinda. Silakan Pak Joni. Iya, jadi gini nih, saya kan salah satu pelaku UMKM lah di Samarinda. Dan dengan adanya pembatasan ini, menurut saya sih omset saya di belakangan jadi turun. Nah, jadi kira-kira adakah kompensasi atau dukungan dari pemerintah kira-kira nih bagi kami pelaku UMKM? Baik. Dan juga sebenarnya evaluasi dari pemerintah untuk hal-hal seperti ini kira-kira apa ya ke depannya ya? Iya. Pak Joni sudah ikut menerapkan surat edaran ini begitu Pak ya? Iya, sudah. Kami sudah dapat. Baik. Terima kasih Pak Joni di Samarinda. Saya ingin ke Pak Victor juga mungkin terlebih dahulu memberi tanggapan telepon dari Pak Joni, termasuk juga masalah miras tadi begitu Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Joni yang mana telah ikut menjalankan peraturan wali kota yang sekarang lagi marak-maraknya ditegakkan oleh Satpol PP, dan itu menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang belum mengerti tentang peraturan wali kota ini, sehingga pertanyaannya tadi, adakah kompensasi atau dukungan apa dari pemerintah begitu? Sampai saat ini pemerintah belum pernah membicarakan kompensasi, karena ini menjadi tradisi Kota Samarinda setiap tahun, setiap kepala daerah untuk setiap bulan Ramadan. Itu Pak Joni. Jadi belum ada kompensasi, mohon bersabar sehingga nanti setelah Lebaran baru kita akan ikut mensukseskan program pemerintah terkait dengan UMKM yang ada di Kota Samarinda. Itu nanti ada sesi tersendiri. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Erwin yang ada kejadian ya, beberapa kafe yang informasinya menjual alkohol dalam bentuk oplosan. Memang temuan-temuan yang dilakukan oleh Satpol PP itu sering mendapatkan minuman dalam bentuk sudah di dalam kemasan lain, baik itu di dalam plastik atau di dalam cangkir atau teko. Nah, itu merupakan semacam upaya, saya pikir Mas Erwin, untuk mengaburkan kewajiban dari si pelaku usaha. Karena memang yang boleh berjualan alkohol ini, minuman beralkohol ini adalah tempat-tempat tertentu yang diberi izin, yang mengurus izin tertentu gitu loh. Karena nilai dari pajaknya juga berbeda dengan kafe-kafe biasa. Nah, ini juga saya salut kepada Satpol PP, ya ini wajib ditegakkan tanpa kompromi nih, harusnya tanpa kompromi ya. Karena alkohol juga tidak boleh dijual sembarangan. Nah, kalau dijual di kafe-kafe, siapa yang mantau bahwa anak usia di bawah umur itu bisa ikut juga meminum itu. Tapi kalau di tempat tertentu, di hotel atau di tempat-tempat yang diperbolehkan oleh pemerintah, ada perangkat yang bisa memantau itu. Dan itu sudah diajarkan atau sudah disosialisasikan kepada si penjual bahwa yang umur sekian itu tidak boleh, yang memesan tidak boleh dikasih dan sebagainya. Tapi kalau di kafe-kafe, apalagi kafe-kafe terselubung, terselubung dalam arti ini adalah kafe yang harusnya jualannya kopi, nah akhirnya jual alkohol. Ini kan kita membiarkan generasi kita itu dibunuh pelan-pelan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu wajib itu Bu, harus diamankan itu Bu. Kalau tidak diamankan nanti kami dari DPRD yang marah sama Ibu gitu kan. Nah, oleh karena itu saya terima kasih sekali. Nah, terhadap pelaku-pelaku UMKM lain, ini menjadi pembelajaran bagi kita juga Mas Erwin, Bu Anis dan Ibu ya. Bahwa untuk kedepannya Kota Samarinda ini kan ibu kota Kalimantan Timur, yang mana juga sebagai mitra dari IKN.
Nah, begitu banyaknya masyarakat luar yang datang ke Samarinda, yang datang ke IKN, atau yang datang ke Balikpapan, bahkan orang Balikpapan sendiri pengen ke Samarinda, ingin menikmati suasana yang berbeda, gitu kan. Untuk kedepannya itu, saya pikir kita harus mencari formulasi, membuat perwali dan sebagainya. Ini butuh masukan-masukan dari berbagai masyarakat, akademisi dan lain terhadap adaptifnya kita terhadap perkembangan global yang terjadi di Indonesia ini, di kota Samarinda ini sangat jauh bergeser, Bu, dari tahun ke tahun. Nah, ini pemerintah juga harus bisa melihat peluang-peluang ini. Masyarakat sudah melihat peluang ini terlebih dahulu nih. Wah, harus buka usaha dari jam sekian sampai jam sekian. Wah, nggak dapat peluang nih kalau jam sekian. Nah, karena nanti ada kalau sampai jam 11 atau jam 12 sebentar lagi sebentar lagi sahur. Nah, kenapa nggak sampai sahur aja kita nongkrong di sini dan sebagainya. Nah, ini pemerintah harus bisa melihat ini ke depan. Nah, dan harus bisa melibatkan berbagai pihak untuk membuat perwali atau peraturan daerah. Saya pikir itu, Mas Erwin. Iya. Baik, Bu Sorya, terkait tadi menarik yang disampaikan Pak Joni ya, ada entah itu kompensasi atau apa gitu dari pemerintah kota Samarinda. Karena yang seperti disampaikan tadi, pelaku usaha ini juga merasa terdampak dari aturan yang berlaku sekarang dengan menurunnya omset misalnya begitu. Perlukah adanya kompensasi dari Pemkot Samarinda atau apa kira-kira menjadi solusi setidaknya bagi pelaku usaha saat ini? Oke, baik Mas. Mungkin banyak strategi ya yang bisa kita coba kembangkan kalau dari aspek tadi penurunan omset dari pelaku UMKM ini. Memang sebenarnya kan butuh diversifikasi ke e-commerce kali ya. Kalau sekarang ini kan ada beberapa platform digital yang menyediakan semacam mitra delivery gitu ya. Artinya mungkin bisa disiasati apakah nanti di dalam si pelaku usaha ini bisa memperbanyak mitra tadi, sehingga nanti misalnya kalau di jam sahur ada paketan gitu ya, masyarakat sekarang kan juga senang membelinya kan secara fleksibel ya. Nah, itu mungkin bisa disiasati. Artinya kalaupun tidak bisa ada orang yang datang ke tempat mereka, artinya paling tidak masih bisa berjalan secara online gitu ya, bisa jadi. Atau sebenarnya sudah ada peluang dari pemerintah kota juga kan sudah membudayakan kayak bazar ya, artinya Pasar ada wisata Ramadan Ramadan gitu. itu kan juga sebenarnya juga sudah merangkul banyak UMKM gitu ya. Saya dengar kan hampir 150 atau 200 UMKM itu kan sudah terlibat banyak. Nah, mungkin bisa dimaksimalkan lagi, artinya di beda titik, mungkin lokasi-lokasi yang memang bisa kita cermati ada beberapa kafe gitu ya, kumpulan khusus kafe, kemudian yang kuliner lokal dan lain sebagainya itu juga bisa dicermati sih Mas. Dan memang ada khusus literasi digital ke masyarakat kita untuk bisa meningkatkan solidaritas sesama umat beragama gitu ya. Terkhusus mungkin bagi pelaku usaha yang non muslim. Artinya khusus di bulan puasa ini kita memang harus merekonstruksi makna lah ya, makna bulan puasa itu seperti apa sih sebenarnya berkehidupan bersosial masyarakat itu, berusaha tuh seperti apa tanpa mungkin bisa merugikan pihak-pihak tertentu gitu ya. Artinya jangan sampai penurunan omset ini jadi sinyal gitu ya bagi masyarakat untuk tidak melegitimasi kebijakan dari pemerintah. Artinya trust-nya itu tidak muncul gitu ya. Karena sifatnya secara kepercayaan institusinya tuh kondisional gitu. Hanya karena tempat saya rugi, kayaknya saya nggak butuh deh, saya nggak bakal dukung kebijakan ini gitu. Nah, itu kan yang perlu kita cermati juga sebenarnya ke depan. Jadi memang harus kolaboratif, adaptif, dan juga sebisa mungkin efektif gitu ya kebijakannya. Iya, baik. Di sisa waktu yang tersedia ini kami bagi waktunya untuk closing statement. Mungkin Bu Sorya kembali singkat saja apa yang kemudian bisa disimpulkan untuk perbincangan kita. Oke, baik Mas, terima kasih. Mungkin saya memandang fenomena ini bisa menjadi evaluasi bersama. Nah, semoga masyarakat bisa saling bahu-membahu gitu ya, berkolaborasi, artinya tanpa memprovokasi. Artinya yuk kita bekerja bersama-sama untuk peningkatan kesejahteraan Kota Samarinda khususnya. Iya, Pak Victor Iwan, silakan Pak. Ya, ke depan saya berharap pemerintah bisa adaptif dengan perkembangan atau pergeseran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian masyarakat juga
bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah dan bagaimana ke depan supaya ada peningkatan-peningkatan yang sifatnya bisa sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, baik dari pelaku usaha maupun juga dari pemerintah, yang mana dalam hal ini pemerintah wajib mengamankan ketertiban umum ya, ketertiban masyarakat itu yang lebih penting, tetapi juga tidak meninggalkan kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat kecil seperti pelaku-pelaku UMKM ke depan. Dibuat peraturan-peraturan yang melibatkan semua pihak, baik akademisi maupun pelaku-pelaku usaha, supaya peraturannya ini ya sama-sama dirasakan karena sama-sama dibuat dan melibatkan semua pihak. Jadi tidak ada yang komplain lagi. Gitu. Iya, baik. Bu Ani silakan. Baik, kalau kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja, kami cuman momen pada saat bulan suci Ramadan itu semata-mata memang bahwa Kota Samarinda ini kondusif, nyaman dan harmoni, apalagi situasi dalam 1 bulan Ramadan. Jadi untuk itu mari kita semuanya bersabar. Tadi sudah disampaikan Pak Victor sama Ibu pengamat tadi, rasanya perlu dikolaborasi, yang intinya ayo kita jalan bersama. Kami sebagai TUSI penegak perda tentunya kami juga akan melaksanakan apa produk dari pemerintah Kota Samarinda yang perlu memang diimplementasikan. Begitu saja. Baik, apalagi ini memang bulan suci yang memang spesial begitu Bu ya. Baik, khusus begitu. Ibu Soraya terima kasih banyak, Pak Victor Yuan terima kasih, Bu Anis juga terima kasih. Sehat selalu Bapak Ibu, dan sampai di sini pemirsa perjumpaan kita kali ini di Publika. Saya Erwin Syah undur diri, selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.